Halo semuanya. Salam semuanya adik-adik. Salam Kak Esther. Salam juga Kak. Oke. Udah berapa banyak yang join? Oke, udah lumayan lah ya. Kacamatanya kece banget Kak. Salam Ria cetar ya hari ini ya. Cetar ya Kak ya. Kece ya Kak. Thank you. Kece badai. Udah yang 19 orang nih ya yang masuk ya. Wow, keren Iya. ya. Salam adik-adik semua. Ada siapa aja nih? Ada Fani, Tristan, Ada Melody, ada Kenneth, Talita. Halo. Halo, selamat hari Minggu semua kakak-kakak, Ya. adik-adik yang Jadi, cantik-cantik, ganteng-ganteng. Halo Iya. Kak Lina. Halo. Salam adik-adik Halo. semua. Wow, Keren kali keren. ini Kak Lambria ini ya. Pakai jaket pula itu ya. cetar. Oke, kita hari ini mau main game ya kan? Kita mau main game. Yeay. Ini apa? Ya, lihat aja nanti. Gamesnya apa sih? Aku Jadi share penasaran dulu aku ya, Kak gamenya. Esther. Sabar. Sambil nunggu adik-adiknya, kita main game dulu lah ya. Ini semua Game kakak-kakaknya. untuk kakaknya nggak ada ya Kak? Kenapa? Kayaknya Kak Game untuk Lambria itu kakak-kakaknya perlu nggak difoto ada ya? loh. Pengen kali Kakaknya difoto Kak komen Lambria. dong. Kan biar rame. Salam kakak. Halo. Salam, Shalom, Gracia halo. nih. Halo. Iya, Kak. Udah kelihatan belum ya? Atau belum? Sudah, Kak. Oke, terima kasih responnya. Oke, sekarang kita main game ya. Mulai nggak nih? Main guys. Mulai Kak, mulai. Yeay, wuh. Oke, mulai. Main game yuk. Oke. Nah, aku belum ini dulu. Wow, langsung nampak. Nah, tapi udah ada deh, nggak apa-apa deh. Ya, jadi kita mau main ini, tebak gambar kan. Tapi makanan khas Iya. Indonesia, oke? Oke, ayo kita mulai. Saya. Kok saya? Nggak ada yang mau jawab nih. Belum mulai ya Kak. Udah dong. Ini waktu berjalan. Oh, Ayo apa adik-adik? Makanan khas Nih, Indonesia waktu ya. berjalan nih. Saya. Easy loh ini. Masa nggak tahu? Masa nggak tahu? Siomay. Iya, benar tuh. Oh, Pintar yang siomay. jawab. Aduh, kalah nih kakaknya nih. iya, Dia mau kakaknya kalah dong. kalah. Ayo Kalambria. Oke, yang kedua. Coba lihat lagi. Apa yang akan kita temukan? Nah, ini enak. Dulunya enak. Sawe. Sa. Ayo. U-nya jadi E. Berjal- Jadi Sate padang. Sate. Nah, sate ada udah tahu pada sate. jawab. Padang, Kak. Sate Padang. Sate Sate Padang. Padang. Sate padang. Kayaknya Sate nampak Padang. kali orang Wah, suka. ini Oh, jadi pengen makan lah. Jadi lapar ya nih ya. Jadi ngiler. Jadi lapar ya. Oke, next. Apa yang akan kita temukan? Nah, ada yang tahu? Ini makanan khas Papua. Ayo. Tahu nggak? Papeda. Papeda. Ya, jawabannya Jawab ya. Papeda. Tahu ya. papeda. 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 Dari Papua nih. Oh. Bener tuh, adik ada yang jawab tadi. Banyak tuh yang jawab.
Ya, Hebat sekali. hebat. Pintar. Mantap. Pinter. Jadi ini papeda namanya. Oke, next. Yang keempat. Kita. Nah. Bentar. So. Ayo, Soto. apa? Soto. Ayo. Soto aja kan? Soto ayam. Soto. Bener gak ya? Soto. Ya bener, soto ayam. Apa jawabnya soto ayamnya? Aduh, soto Bahas ayam. makanan Soto ini jadi aja, bikin ada lapar ayamnya ini nih. semua. Ya, belum sarapan loh, enak. Kak. Jadi lapar, Iya, Kak. iya. Ya nggak apa-apa, lihat Bahan- aja dulu. Ya bahas Pilih menu makanan ya kan? terus. Nih. Ini enak nih. Aku sering Kak. beli. Ini tuh ada dijual Kak. loh di BC Mall. Karedok, Ada yang tahu nggak ini apaan? karedok, Kare. Kare. Karedok ya. Mitar. karedok, Kak. Ya benar. Karedok. Hebat sekali adik-adik semuanya. Mungkin sering dimakan kali ya. Jadi tahu. Iya. Enak kan, Kak? Enak kali. Nah, ini pun. yang keenam. Upin dan Ipinnya balik lagi kayak Upin dan Ipin. Nah, nih coba. Ini easy sih. Batagor. 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 Cepet ya, cepet ya, Batagor. Batagor. Oke, yang benar boleh dikasih satu bungkus Batagor ya nanti. Benar. Satu. Ini dari Saya Kak satu Esther. ya. Kak Esther, saya satu ya. Di Piayu ya Kak, di Piayu ya, Kak. Aku sering beli waktu sekolah. Batagor. Ya. Batagor. Kakak, tadi kok ada yang Nah, Bandung? ini yang ketujuh. Mungkin salah gambar tadi itu, Dek. Bakwan, Kak. Oh, Ada bakwan. Ayo adik-adik bakwan. Bakwan apa tewan nih? Apa nih? Kata tewan aja deh. Kalau Kak Lamria dua-duanya ya. Bakwan. Boleh juga sih bawang. Coba tekwan ya. Oh, tewan. Bukan bakwan, Yeay. tekwan. Beda lagi Oh, dong. tekwan. Bakwan gorengan. salah Nah, tebak nih, aku kelupaan. tadi Kak Esther. Nah nih, ini enak kok. Ada yang tahu nggak ini apa? Ini Rendang. makanan paling enak di nasi Padang. Oh, Ayo, Melody. ada yang tahu? Melody luar biasa ya, udah tahu. Melody kayaknya suka makan ya, Kak? Rendang. Wow, rendang ya. Aduh, Malah kok kan gambarnya juga makan gini? rendang nih. Hah? Ini gambar tekwan gambarnya tadi. Tekwan, Kak. Kok tewan? Mungkin Iya. tekwan rasa rendang kali, Kak. Astaga. Ini ngadi-ngadi nih yang buat video nih. Rendang guys aslinya. Nah nih, kita lihat lagi yang ke-9. Ini ada yang tahu nggak ini apa? Ayo. Ini tuh aku suka banget. Jadi ini tuh makanan khas Jawa. Jawa, Yogyakarta. Ini tuh enak banget. Apa ya? Tahu gak? Gudeg. Ini dia. Rendang. Oh, dari Jogja. Kalian gak ada yang tahu ya, itu tuh enak banget loh. Kalian punya harus coba. Gudeg. Oh. Gudeg. Tuh, saya kok Enak nih. Ya, Garta. Next, ke-10. Nah nih, ini easy ya. Ini sering dibakar gitu. Pokoknya enak banget. Otak-otak. Otak-otak. Ya. Oke, let's see. Iya, benar, otak-otak. Enak banget. Siapa suka makan otak-otak? Suka. Saya, Kak. Semua suka kayaknya kan? Oke. Ya. Kak Elis juga Next, suka ada kan? apa nih? Banget. Nih. Ini easy. Ini kita sering lah temuin di mana-mana ya. Bakso. Sering lewat depan rumah.
Bakso apa? Bakso. Bakso ya, bakso. Biasa temennya mie ayam juga nih. Bakso. Mie ayam bakso. Bakso, benar. Sarapan nih. Adik-adik udah sarapan belum? Belum, Kak. Belum, Kak Esther. Aduh, pada belum Kak. juga. Oke, next. Kita mau lihat. Nah, nih. Jadi, ini clue-nya dia berasal dari Medan, guys. Tapi namanya nggak ada medan-medannya. Boy peta. OL sebenarnya. Ayo, kalian tahu? Bika Ambon. Ya ampun, nggak ada yang tahu. Oh my God. Ambon, Kak. Bika Ambon. Wah, Rison jawab Bika Ambon ya. Oh. Bika Ambon. Bika Ambon, tapi Ya. asalnya dari Medan ya. Dari Iya. Medan kan, Ya, Kak? itu. Yes. Oke, Ya, Kak. ini. Dari Medan. Ini makanannya juga sebenarnya aku baru tahu sih. Ada makanan namanya ini. Lalapan. Ayo, lalapan, balapan. Apa lagi? Ini adalah Lalapan. BPK. balapan. Ini aku juga baru tahu ya makanan ini. Tapi enggak Lapa-lapa. apa. Nggak tahu, Kak. Nggak pernah makan, Kak. Iya, saya juga nggak Tahu tahu. di sini? Apa? Balapan. Enggak apa-apa. Berarti kita sekarang sudah tahu. Oh, dari Sulawesi. Oke, next. Ya. Ini juga dari Bandung. Serabi. Serabis. Oh, iya. Serabi. Ya, Fani. Jadi ini manis rasanya. Serabi. Apa? Serabi yang benar. Serabi. Ada yang pernah makan nggak? Ini enak banget. Anika. Ya benar. Fani ya, Fani nanti kalau mau makan lagi bareng kakak ya, Fani. Wow. Nanti bagi sama Kak Oke, Elis. next. Iya, Ada yang tahu barengan. nggak ini apa? Monyet. Telur. Kerak telur. Kok ingatnya monyet ya? Monyet telur. Coba jawabannya ini. Emang tahu apa? Gimana nih? Memang lapar. Ya. Nah, Telur. tulis jawabannya di komen, di chat ya, di kolom chat ntar kakak lihat. Oke, selesai. Lagi dong, Kak. Kurang, Kak. Lagi dong, Kak. Aduh. Waduh, Dengan Kurang Kak ya, Esther, Kak. dengan Kak Esther, kurang Masih panjang. lapar, Kak. Dengan. Apalagi gamenya makan makanan Iya, Iya, bikin Kak. lapar. Masih lapar, Kak. Kurang, Kak. Pak. Kalau makanan kurang ya. Tenang aja. Jangan lupa join ibadah minggu depan karena kita bakal main game yang lebih seru lagi. Sekarang kita mau dengerin Yeay. ibadah kita dulu. Oke? Oke, siap, Kak. Oke, siap. Oke. Bentar ya. Nah. Oke, jadi kita mau yel-yel kayak biasa ya. Bilang Shankit, jangan lupa jawab Shambreakly for God's glory. Oke? Oke, let's go. Oke, semuanya. 1, 2, 3. Shankit. Asik. Oke. Kita mulai dialog. So, welcome to Shine Community. Nah, ini ada. Kita ada YouTube dan Instagram. Jadi jangan lupa di subscribe dan di follow. Oke, next. Nah,
Jadi yang pertama adik-adik jangan lupa share link ibadahnya ya ke teman-temannya, ajak teman-temannya ibadah bareng-bareng sama kita. Terus yang kedua, jangan lupa pakai nama asli kalian nih, kayak Kak Esther tuh lengkap banget namanya tuh, kayak Kak Elis juga. Alamria namanya kece ya Kak ya, ada nya gitu ya. Oke, terus yang ketiga, jangan lupa buka kameranya biar kakak-kakak bisa lihat wajah-wajah kalian nih, bisa kenal. Kan minggu depan kita mau ibadah offline, ntar pas ketemu kita nggak kenal. Jadi adik-adik jangan lupa buka kameranya, oke? Terus yang keempat, kita cari personal space. Jadi cari tempat yang nyaman buat kita beribadah. Terus yang kelima, jangan lupa use headset or earphone for the best experience. Jadi biar kalian lebih enjoy lagi dengernya, kalian bisa pakai headset atau earphone. Terus yang keenam, it's time to worship our God. Jadi kita pakai waktu ini buat benar-benar ibadah, menyembah Tuhan. Oke? Terus yang ketujuh, don't forget to worship expressively. Jadi kita memuji dan menyembah Tuhan dengan penuh ekspresi. Terus yang 8, yang terakhir, jangan lupa take note. Jadi dicatat poin-poin penting di dalam khotbahnya biar adik-adiknya nggak lupa sama khotbah minggu ini. Terus, nah kayak mau baca ini nih satu ayat dari Mazmur 147 ayat 1. Haleluya, sungguh bermazmurlah bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. So, have a great service semuanya. Yuk kita mau bersatu di dalam doa sebelum kita baik memuji dan menyembah Tuhan. Yuk, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala berkat-Mu pada hari ini. Sekarang kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami pada hari ini. Biarlah Tuhan memberkati jaringan yang ada, biar kami bisa mengikuti ibadah dengan baik sampai selesai. Kami berdoa dan kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, silahkan kakak PPW. Oke, shalom adik-adik yang di rumah dan shalom adik-adik yang di tempat ini. Shalom. Oke, kita akan memuji nyembah Tuhan. Kakak undang semuanya yang di tempat ini boleh bangkit berdiri. Yuk, berdiri yuk. Ayo berdiri. Yang di rumah juga yuk, berdiri yuk. Ya, biar kita semuanya bergerak saat memuji Tuhan. Amin. Oke, sama-sama kita naikkan pujian ini. Tepuk tangan yuk. Hey, hey, everyone.
semuanya mau menjadi seperti Tuhan Yesus yang baik hati. Amin. 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 Oke, semuanya masih tetap bangkit berdiri. Silakan duduk adik-adik semuanya. Kita mau siapkan hati kita, dengarkan firman Tuhan ya. Sama-sama kita angkat pujian ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Mama. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, tapi dengan kasih-Mu Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbanan, mari sama-sama kita angkat tangan kita, katakan mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari sama-sama kita angkat pujian ini dari awal. Haleluya Yesus. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah-Mu yang mahal Tuhan, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, tapi dengan kasih-Nya Tuhan. Oleh segenap kasih dan pengorbanan-Mu,
jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan jadilah. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah Tuhan pada setiap kami. Mari adik-adik sama-sama kita menyembah Tuhan. Mari adik-adik sama-sama kita berterima kasih buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik bagi hidupku. Terima kasih Yesus. Terima kasih ya Yesus buat kebaikan-Mu. Kami bersyukur Tuhan, sebab kasih-Mu di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat cinta-Mu, buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Ku telah mati. Yuk sama-samanya angkat tangan yuk. Jangan malu angkat tangan ya. Karena angkat tangan artinya kita sedang berserah sama Tuhan, mau berterima kasih sama Tuhan sebab Tuhan Yesus sudah baik sama kita. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan, ku telah mati dan tinggalkan hidupku yang lama. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Sebab karena kasih-Nya Tuhan, Tuhan sudah pilih setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami mau serahkan kehidupan kami Tuhan. Kami mau serahkan masa depan kami Tuhan. Kami mau serahkan orang tua kami ke dalam tangan Tuhan. Pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Katakan jadilah Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi katakan dengan iman. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari adik-adik semuanya kita lipat tangan, tutup matanya, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Tuhan sudah sampaikan kami ada yang di tempat ini Tuhan, ataupun di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari Minggu yang indah ini. Kami masih boleh memuji dan menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah setiap pujian, penyembahan yang kami naikkan kepadamu boleh menyenangkan hatimu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama mau deklarasikan Mazmur 91 ya.
tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap 91. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan Yang Maha Tinggi dan bermalam dalam naungan Yang Maha Kuasa, akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, Yang Maha Tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Senang sekali hari ini boleh ketemu adik-adik lagi semua sekalipun kita masih ibadah melalui Zoom. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Mita mau ajak adik-adik semangat. Shalom adik-adik. Wah, senang sekali hari ini boleh ketemu adik-adik lagi semua sekalipun kita masih ibadah melalui Zoom. Ya, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kak Mita mau ajak adik-adik semua lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Yuk, adik-adik semuanya ikuti Kak Mita berdoa ya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berfirman ya Tuhan bagi kami semua. Urapi firman Tuhan supaya kami bisa mengerti kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke. Nah, adik-adik, hari ini nggak terasa kita sudah ada di minggu kelima ataupun minggu terakhir di bulan Oktober, dan minggu depan kita sudah ada di bulan yang baru lagi. Dan untuk hari ini adik-adik, tema kita adalah, adik-adik baca ya di belakang Kak Mita, yuk kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yes, pintar adik-adik semuanya, hebat-hebat. Sekali lagi yuk kita baca sama-sama dengan suara yang keras. 1, 2, 3. Yap, fokus pada janji Tuhan.
Nah, janji yang seperti apa? Sebelum Kak Mita sampaikan firman Tuhan, Kak Mita juga masih mau tanya adik-adik. Adik-adik, siapa di antara adik-adik yang pernah berjanji? Coba angkat tangan. Yang pernah mengucapkan janji. Ada. Nah, siapa juga di antara adik-adik yang pernah dijanjikan sesuatu? Mungkin papa mamanya pernah berjanji sama adik-adik. Atau kakak, saudara, atau teman pernah berjanji sama adik-adik. Coba angkat tangan. Ada? Yes. Nah, dari janji-janjinya itu semua, dari adik-adik yang berjanji kepada orang lain, ataupun papa mama yang berjanji kepada adik-adik, ya, ada tidak janji yang hari ini belum dipenuhi? Adik-adik belum penuhi janjinya, belum tepati janji. Atau mungkin papa mama, janji yang disampaikan papa mama mungkin belum tercapai sampai hari ini. Ada? Coba angkat tangannya dong. Atau boleh ketik di chat box-nya dong. Nah, adik-adik, itu janji manusia. Tetapi hari ini kita mau belajar tentang janjinya Tuhan. Apa ya janji Tuhan? Janji Tuhan untuk adik-adik, untuk papa mama, untuk kita semua. Dan hari ini Kak Mita mau sampaikan firman Tuhan yang Kak Mita ambil dari kitab Kejadian pasal yang ke-37 sampai pasal yang ke-50 adik-adik. Wah, sangat panjang sekali kan? Wah, Kak Mita sudah ada di bawah nih. Kak Mita mau pindah dulu ke atas. Ngeng, syep. Nah, halo adik-adik. Nah, dari Kitab Kejadian pasal 37 sampai yang ke-50 itu sangat panjang. Jadi hari ini Kak Mita akan singkat ceritanya. Tetapi adik-adik nanti harus baca ulang kisahnya. Jadi judulnya hari ini adalah Yusuf percaya pada janji Tuhan. Nah, adik-adik, siapa yang sudah pernah dengar nama Yusuf atau kisah Yusuf dari dalam Alkitab? Coba angkat tangan. Nah, bagi adik-adik yang sudah pernah mendengarkan kisah firman Tuhan tentang Yusuf ini, hari ini nggak apa-apa ya, kita mendengarkan ulang supaya firman Tuhan terus diperbaharui dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik, Yusuf ini adalah seorang anak yang paling disayang oleh papanya. Nama papanya adalah Pak Yakub. Nah, Yusuf mempunyai 12 bersaudara. Jadi Yusuf ada 12 bersaudara maksud Kak Mita. Jadi Yusuf ini adalah anak yang ke-11 laki-laki ya adik-adik. Dia punya 12, mereka bersaudara itu ada 12 laki-laki. Nah, Pak Yakub ini sangat mengasihi Yusuf. Dia sangat menyayangi Yusuf. Sehingga hal itu menimbulkan kecemburuan terhadap saudara-saudara Yusuf yang lain, khususnya kepada abang-abang Yusuf. Nah, adik-adik coba adik-adik perhatikan gambarnya betapa Pak Yakub itu mengasihi si Yusuf. Jadi abang-abang Yusuf nggak suka, mereka cemburu. Nah, mereka merasa Pak Yakub ini hanya mengasihi si Yusuf, adik-adik. Nah, kemudian suatu malam Yusuf ini pada waktu tidur, Yusuf bermimpi. Dia bermimpi suatu hari ada di ladang, mereka sedang memanen gandum. Dan ada 11 berkas gandum atau 11 ikatan gandum. Nah, coba adik-adik hitung dulu nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Jadi tepat seperti ada 11 lagi ya, berarti saudaranya Yusuf. Nah, 11 gandum itu, 11 berkas gandum, dia sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, di lain hari lagi, Yusuf juga bermimpi. Mimpinya Yusuf ada matahari, ada bulan, dan 11 bintang juga sujud menyembah kepada Yusuf. Nah, adik-adik, suatu hari Yusuf menyampaikan mimpinya ini kepada papanya. Dia sampaikan kepada Pak Yakub dan didengar oleh saudara-saudaranya yang lain. Nah, lalu papanya maupun saudara yang lain bilang, "Masa kan kami harus sujud menyembah engkau?" Nah, adik-adik, tambahlah kebencian di dalam
hati saudara-saudara dari Yusuf. Jadi abang-abang Yusuf semakin tidak suka melihat si Yusuf. Apalagi setelah mendengar mimpinya. Si tukang mimpi, dasar si Yusuf tukang mimpi. Enak aja. Maksudnya itu kita mau sujud nyembah dia gitu. Enak aja. Nah adik-adik, semua saudara-saudara Yusuf tidak suka sama si Yusuf. Suatu hari Pak Yakub membuat sebuah jubah yang maha indah kepada Yusuf. Dia membuatkan jubah yang maha indah dan dipakai oleh Yusuf. Dan suatu hari pula Pak Yakub panggil anaknya, "Sup, pergi dulu kamu lihat abang-abangmu yang sedang menggembalakan kambing domba di daerah Sikem. Nah, kamu bawakan makanan ini. Kamu lihat abang-abangmu di sana ya." Nah, pada waktu itu adik-adik, Yusuf ini taat kepada Pak Yakub. Lalu Yusuf pun pergi ingin mengantarkan makanan kepada abang-abangnya. Dia ingin melihat dan menjumpai abang-abangnya yang sedang menggembalakan kambing, menggembalakan domba. Nah, sesampainya di sana adik-adik, abang-abangnya waktu mulai melihat dia, mereka merencanakan ingin membunuh si Yusuf. Nah, saudara-saudaranya yang lain ingin membunuh si Yusuf. Tetapi ada satu abang sulungnya yang bernama Ruben. Dia bilang, "Jangan kamu apa-apakan adik kita ini. Nanti kita berdosa. Kalau kita nggak suka sama dia, jangan kita bunuh dia. Nah, itu ada sumur. Kalau begitu, kita masukkan aja yuk adik kita itu ke sumur. Tetapi jangan kita bunuh dia," kata abang pertama dari Yusuf yang bernama Ruben. Nah, akhirnya adik-adik, pada waktu Yusuf sampai di tempat abang-abangnya menggembalakan kambing domba, jubah maha indah yang dipakai oleh si Yusuf dibuka oleh abang-abangnya. Kemudian Yusuf dilemparkan ke dalam sumur kosong adik-adik. Nah, waktu itu mereka lemparkan ke dalam sumur kosong, kemudian mereka menunggu. Nah, pada saat itu adik-adik, beberapa waktu lamanya ada seorang dari bangsa Mesir, ada orang Midian yang lewat. Kebetulan mereka lewat dari tempat itu dan mereka menjual Yusuf kepada orang Mesir itu, kepada orang Midian tersebut. Nih, Kak Mita pindah dulu ya. Kak Mita mau mengecil. Nah, adik-adik coba perhatikan. Yusuf yang kecil ini dijual dan dibawa ke Mesir. Lalu mereka menerima bayaran dari hasil penjualan dari Yusuf. Kemudian apa yang mereka lakukan? Jubah yang dipegang kakaknya ini mereka kasih darah. Mereka sembelih domba, mereka sembelih hewan yang mereka gembalakan, kemudian darahnya mereka celupkan ke kain itu. Jadi kainnya dicelupkan ke darahnya. Lalu mereka pulang, mereka bilang sama Pak Yakub, "Bapak, coba lihat, bukankah ini baju yang kamu kasih kepada anak kesayanganmu itu?" Lalu Pak Yakub pun menangis sejadi-jadinya. Dia menyangka bahwa Yusuf sudah mati. Padahal Yusuf dijual oleh abang-abangnya. Nah, kemudian Yusuf dibawa adik-adik ke Mesir. Nah, di Mesir Yusuf ini bekerja di sebuah rumah seorang yang bernama Potifar. Di dalam Alkitab dicatat bahwa Yusuf ini tampangnya elok, ganteng. Siapa nih coba Kak Mita mau lihat adik-adik yang cakep-cakep ya hari ini. Sudah cakep, cantik, ganteng. Hari ini sudah mandi, harum lagi nih. Nah, sama seperti adik-adik semua, cakep-cakep semua. Jadi Yusuf ini juga adalah seorang anak yang cakep. Elok rupanya adik-adik, elok parasnya. Sehingga istri Tuan Potifar suka sama Yusuf. Nah, suatu kali pada waktu Yusuf sedang bekerja, Yusuf ini difitnah adik-adik.
karena dia tidak taat, dia tidak mau menuruti keinginan dari nyonya tempat dia bekerja, dia akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Nah, jadi Yusuf difitnah sama istri Potifar. Jadi si istri Potifar minta Yusuf ini tidur bareng sama dia. Itu kan gak boleh karena Yusuf bukan suaminya. Nah, jadi Yusuf takut akan Tuhan. Jadi dia tidak mau melakukan apa yang diperintahkan, yang diminta oleh si nyonya Potifar. Dan akhirnya si Yusuf pun dipenjara. Nah, kemudian adik-adik lihat dia dipenjara, dan selama dia dipenjara, Yusuf ini juga menjadi orang yang disertai Tuhan. Semua orang yang ada di penjara mengasihi Yusuf, bahkan kepala penjara mengasihi Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf takut akan Tuhan. Kemudian adik-adik kita lihat. Nah, suatu kali seorang raja bermimpi. Raja ini dia bermimpi dan dia sudah panggil seluruh orang-orang pintar yang ada di daerah Mesir pada waktu itu. Dia sangat gelisah karena tidak ada satu orang pun yang bisa mengartikan mimpinya, adik-adik. Nah, apa sih mimpinya waktu itu? Nanti adik-adik boleh baca lagi ya di kitab Kejadian. Jadi setelah dia panggil orang-orang yang hebat, orang-orang yang pintar, orang-orang yang pandai, tapi tidak seorang pun yang bisa mengartikan mimpi raja. Akan tetapi pada waktu di penjara, Yusuf ini pernah mengartikan mimpi dari temannya yang ada di penjara, adik-adik. Dan arti mimpinya tersebut benar-benar terjadi. Sehingga si temannya ini pada waktu itu dia bekerja sebagai juru minum. Nah, si juru minum ini mengingat, Raja, dulu waktu aku di penjara adalah seorang temanku di dalam penjara yang bernama Yusuf. Yusuf itu bisa mengartikan mimpi loh Raja. Pada waktu itu aku bermimpi dan ternyata mimpiku itu bisa diartikan Yusuf dan ternyata benar. Raja, mungkin kalau kita panggil Yusuf, Yusuf bisa mengartikan mimpi Tuanku Raja. Gimana kalau kita panggil? Lalu adik-adik akhirnya Yusuf pun diperintahkan untuk dipanggil oleh Raja Firaun. Nih, lihat gambarnya adik-adik. Kemudian Raja Firaun menceritakan mimpinya. Lalu Yusuf dengan hikmat dan kepintaran dari Tuhan, Yusuf dapat mengartikan mimpi raja. Jadi arti dari mimpi raja pada waktu itu adalah akan ada masa 7 tahun orang-orang Mesir akan menuai. Mereka selama 7 tahun akan panen terus gandumnya, buah-buahannya, semua hasil peternakan, hasil pertanian terus dipanen. Mereka diberkati selama 7 tahun. Akan tetapi setelah masa panen, setelah masa berkelimpahan, akan ada juga masanya 7 tahun lagi kelaparan. Jadi setelah panen, setelah berkelimpahan, orang-orang Mesir dan di seluruh wilayah itu pada saat itu mengalami kelaparan 7 tahun. Jadi tidak hanya di Mesir tetapi wilayah-wilayah yang ada di sekitar-sekitarnya lagi juga mengalami kelaparan. Lalu Raja Firaun berpikir, ternyata pintar juga ya si Yusuf ini. Baiklah kalau begitu. Mulai hari ini aku akan mengangkat engkau menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir ini. Jadi adik-adik diangkatlah si Yusuf menjadi Perdana Menteri atas negeri Mesir. Jadi di sana lihat Yusuf diberikan mahkota, Yusuf diberikan jubah, lalu Yusuf diberikan cincin materai raja. Itu tanda bahwa Yusuf menjadi orang yang berkuasa di Mesir. Lalu raja perintahkan, apa yang kau pandang baik Yusuf, kamu boleh lakukan. Bayangkan
Yusuf yang tadinya adalah anak yang masih muda, yang dibenci oleh abang-abangnya, kemudian dilempar ke dalam sumur, terus dijual, kemudian difitnah sama nyonya Potifar, kemudian masuk penjara. Tapi Tuhan bawa saat ini Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir. Nah, adik-adik, kita bisa saksikan, kita bisa lihat bukan bagaimana seorang Yusuf yang dia itu mungkin dipandang rendah oleh saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya gak suka sama si Yusuf. Ingat mimpi Yusuf tadi, ada 11 berkas gandum dan 11 bintang, matahari, bulan juga sujud menyembah kepada Yusuf. Dan terjadilah seperti demikian. Jadi Yusuf menjadi seorang penguasa. Dan di cerita-cerita berikutnya, adik-adik, kelaparan pun terjadi saat itu. Dan seluruh keluarga Yusuf juga merasakan kelaparan. Dan akhirnya mereka pergi ke Mesir untuk membeli beras, kemudian untuk membeli gandum, kemudian mereka bertemu dengan Yusuf. Dan Yusuf pun mengampuni semua saudara-saudaranya. Bahkan tidak hanya itu, semua saudaranya, ayahnya, keluarganya dibawa pindah ke Mesir. Dan waktu itu mereka ditempatkan di tanah Goshen. Nah, adik-adik, bisa kita lihat bagaimana janji Tuhan. Tuhan menepati janji Tuhan kepada Yusuf, dan kami juga percaya Tuhan pasti menepati janji Tuhan kepada kita semua, kepada adik-adik semuanya, kepada papa mama. Nah, yuk Kak Mita mau ajak adik-adik baca sama-sama yuk. Nih, dari ayat firman Tuhan Yeremia pasal 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Jadi janji Tuhan hari ini untuk adik-adik semua, untuk kakak-kakak Sign Kids, untuk papa mama, janji Tuhan bagi kita, Tuhan punya rancangan yang damai sejahtera, bukan kecelakaan. Tuhan punya rancangan yang luar biasa. Tuhan mau memberikan kepada adik-adik semua hari depan yang penuh harapan. Jadi firman Tuhan bukan firman yang abal-abal adik-adik. Janji Tuhan itu ya dan amin. Kalau Yusuf dulu, janji Tuhan kepada Yusuf melalui mimpi Yusuf itu digenapi. Dan hari-hari ini, yuk adik-adik ingat, adik-adik adalah orang-orang yang luar biasa yang sedang Tuhan persiapkan untuk menerima janji-janji Tuhan. Amin. Siapa yang mau menerima janji Tuhan? Angkat tangan. Nah, adik-adik yang mau menerima janji Tuhan, kami mau ajak kita berdoa. Sekarang semua lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada hari ini yang mengingatkan kami bahwa kami punya Tuhan yang berjanji dan sanggup menepati. Tuhan, terima kasih buat firman-Mu, bagaimana Yusuf Engkau sertai, bagaimana Yusuf Engkau tolong, dan Tuhan mengangkat Yusuf menjadi seorang penguasa yang bahkan bukan negerinya sekalipun, tapi Tuhan Engkau mengangkat Yusuf. Kami berdoa saat ini juga untuk seluruh adik-adik Tuhan, adik-adik Sign Kids yang ada Tuhan pada ibadah hari ini. Urapi mereka, berkati mereka, biarlah janji Tuhan digenapi, dan mampukan seluruh adik-adik kami ini Tuhan boleh fokus hanya kepada janji Tuhan dan bukan kepada janji manusia. Janji Tuhan memberikan masa depan yang penuh pengharapan kepada adik-adik semuanya. Setiap cita-cita adik-adik akan tercapai di dalam nama Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin adik-adik. Selamat hari Minggu. Oke, terima kasih Kak Mita. Terima kasih Kak Mita untuk sharing firman-Nya ya. Adik-adik, mari kita jadi pelaku firman Tuhan ya. Sekarang kakak mau nanya nih sama adik-adik.
Tadi temanya tentang apa ya? Ada yang masih ingat? Ayo, siapa nih? Boleh ditulis di kolom chat. Tadi temanya tentang apa, Kak? Kak. Kak Lamria boleh deh jawab. Atau adik-adik yang lain boleh deh jawab. Fokus pada janji Tuhan. Iya benar ya Brandon ya. Terus apa lagi nih tadi nih? Karen juga bilang fokus pada janji Tuhan. Iya. Hari ini kakak mau ajak adik-adik untuk lihat satu video tentang janji yang dilakukan sekitar 90 tahun yang lalu oleh bangsa pemuda Indonesia yang kita peringati setiap tanggal 28 Oktober. Hari apa ya kira-kira, ada yang tahu? Pemuda. Sumpah? Ini Sumpah Pemuda. Iya, benar sekali ya. Hari Sumpah Pemuda. Oke, sekarang kita mau lihat videonya. Silakan Kak Yuni. Semangat Sumpah Pemuda. Kakak bisa bantu aku? Satio, aku ada tugas sekolah. Mengarang cerita yang berkaitan dengan semangat Sumpah Pemuda. Kakak bisa bantu aku nggak? Ceritain ke aku dong tentang Sumpah Pemuda. Oh, tenang Nis, kakak bantuin. Sebentar, kakak ambil buku sejarah dulu ya. Nah, dengerin cerita kakak ya. Setiap tanggal 28 Oktober, kita memperingati Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda ini adalah hasil dari Kongres Para Pemuda Indonesia di tahun 1928. Banyak loh tokoh-tokoh penting yang membantu mengusahakan kemerdekaan Indonesia itu berasal dari tokoh pemuda. Kongres Pemuda pertama diadakan pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 di kota Batavia. Saat itu, para pemuda yang terbagi-bagi ke dalam beberapa kelompok masih terbawa oleh kesukuannya masing-masing. Ada Jong Batak, Jong Minahasa, Jong Selebes, Jong Ambon, pemuda kaum Betawi, dan pemuda pelajar-pelajar Indonesia. Untungnya, kemudian mereka sadar kalau mereka mengedepankan kepentingannya sendiri-sendiri akan mempersulit persatuan Indonesia untuk melawan penjajah. Para pemuda Indonesia mulai bangkit. Para pemuda itu sadar bahwa mereka harus bersatu demi Indonesia merdeka. Ini mendorong mereka untuk berkumpul dalam sebuah musyawarah besar. Pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928, diadakanlah Kongres Pemuda kedua di Batavia. Walaupun kepanitiaan kongres saat itu juga masih berasal dari berbagai perkumpulan dan suku, para pemuda sudah mulai saling menunjukkan perasaan ingin bersatu dan kebanggaan sebagai anak bangsa Indonesia. Setelah melalui proses musyawarah selama 2 hari, akhirnya para pemuda mencapai sebuah kesepakatan di tanggal 28 Oktober berupa sebuah pernyataan yang kita kenal sebagai Sumpah Pemuda. Nah, momentum Sumpah Pemuda ini akhirnya jadi pengingat kita untuk selalu bersatu mencapai tujuan bersama, seperti para pemuda yang mementingkan persatuan demi Indonesia yang merdeka. Wah, hebat banget ya Kak. Berarti semangat persatuan dan nasionalisme sudah ada dari zaman pergerakan kemerdekaan ya? Betul, makanya saat ini kita jangan mudah terpecah-pecah. Karena kita bisa merdeka juga berkat semangat persatuan yang dicontohkan oleh para tokoh pemuda pendahulu kita. Sekarang tugas kita dalam meneruskan perjuangan para pahlawan dengan cara mengisi kemerdekaan Indonesia dengan berbagai prestasi yang bisa diraih oleh anak muda seperti kita, sambil terus membangun semangat persatuan dan nasionalisme kita semua. Karena persatuan itu indah. Iya Kak, terima kasih ya. Aku jadi paham apa itu arti Sumpah Pemuda. Iya, sama-sama Nis. Isi Sumpah Pemuda. Di Indonesia, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda. Hal itu untuk memperingati peristiwa Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 di Jakarta.
Peristiwa Sumpah Pemuda tidak lepas dari penyelenggaraan Kongres Pemuda yang diadakan oleh berbagai organisasi pemuda-pemudi dari seluruh Indonesia. Sumpah Pemuda terdiri dari kata sumpah dan pemuda. Sumpah memiliki arti janji yang harus ditepati. Seperti apa isi dari Sumpah Pemuda ya? Yuk kita cari tahu. Isi Sumpah Pemuda. Kongres Pemuda kedua digelar selama 2 hari pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Kongres Pemuda itu ditutup dengan menghasilkan suatu rumusan. Para pemuda yang hadir dalam kongres menyebut rumusan itu sebagai Sumpah Pemuda. Isinya sebagai berikut. Pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah Indonesia. Kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Ketiga, kami putra dan putri Indonesia membangun bahasa persatuan bahasa Indonesia. Tujuan dari adanya Sumpah Pemuda itu antara lain menyerukan semangat persatuan untuk kemerdekaan bangsa. Sebelum kongres ditutup, dikumandangkan lagu Indonesia Raya ciptaan Wage Rudolf Supratman untuk pertama kalinya teman-teman. Saat itu lagu Indonesia Raya dimainkan dengan biola saja tanpa syair. Lagu itu disambut meriah oleh peserta kongres teman-teman. Oh iya, penutupan Kongres Pemuda kedua itu berada di sebuah rumah di Jalan Keramat Raya nomor 106 Jakarta. Kini tempat itu dijadikan sebagai Museum Sumpah Pemuda. Di Museum Sumpah Pemuda terdapat berbagai ruangan. Setiap ruangan terdiri dari diorama dari peristiwa Kongres Pemuda pertama pada tahun 1926 dan Kongres Pemuda kedua pada tahun 1928. Itulah penjelasan singkat dari peristiwa Sumpah Pemuda dan isi Sumpah Pemuda. Terus ikuti channel ini agar teman-teman mendapati berbagai informasi seru lainnya ya. Oke, itu ya tadi adik-adik janji yang dilakukan oleh para pemuda Indonesia. Nah, sekarang kakak mau tanya, tadi dari pemudanya dari mana aja ya? Tadi ada dibilangnya ada pakai jong di depannya. Jong dari mana aja? Jong Batak, Ambon. Jong Ambon. Berarti kalau dari Jong Ambon berarti dari mana ya? Dari Ambon atau dari Medan? Medan. Kok dari Medan? Dari Ambon. Dari Ambon. Terus habis gitu, ada lagi yang masih ingat? Ayo. Siapa lagi nih yang ingat nih? Jong Minahasa. Berarti semuanya itu dari berbagai daerah yang ada di Indonesia, ya enggak? Nah, kira-kira kalau mereka tidak bersatu atau tidak mengucapkan janji, kira-kira Indonesia bisa merdeka enggak ya? Ada yang tahu? Bisa atau enggak ya? Tidak bisa. Tidak ya. Makanya mereka berkumpul di Jakarta untuk melakukan suatu janji Sumpah Pemuda bahwa mereka mau bersatu. Jadi dari masing-masing daerah, dari Ambon, dari Minahasa berkumpul ya adik-adik. Jadi mereka tidak mementingkan sukunya lagi, tapi mementingkan persatuan, unity ya, mementingkan kesatuan bangsa Indonesia. Makanya kita bisa merdeka pada tahun berapa ya? Ada yang ingat? 1945. Wow, luar biasa tuh. Siapa yang jawab tadi tuh ya? Brandon ya. Oke, sekarang kakak mau info apa? Kakak mau sampaikan pesannya bahwa adik-adik juga harus unity. Mau di rumah, di keluarga, sama adik kakak, sama papa mama juga harus memiliki kesatuan ya. Di sekolah, sama teman-teman gitu. Di gereja juga kayak gitu ya. Jadi nggak boleh ada yang bertengkar. Harus unity. Oke, sekarang kakak mau ajak adik-adik lihat satu video lagi tentang art and craft yang adik-adik kirim kemarin. Boleh diputar Kak Yuni. Yunus di perut ikan, pam pam, Yunus di perut ikan. Karena dia dikasihi Tuhan, dia dibebaskan. Pam pam pam, suam suam, pam pam pam, suam suam, suam suam.
Oke, makasih ya Kak Yuni. Makasih juga adik-adik yang udah partisipasi untuk buat art and craft-nya. Yunus di perut ikan. Kita ketemu lagi di art and craft 2 minggu lagi ya. Minggu kedua dan minggu keempat. Kakak kembalikan ke Kak Esther. Silakan Kak. Oke, terima kasih Kak Elis. Sama-sama Kak. Oke, sekarang kita mau dengerin announcement. Oke, sebentar ya. Oke, jadi announcement yang pertama. Oke, jadi yang pertama ini ada link form biodata anak. Jadi buat adik-adik yang belum isi, jangan lupa isi ya. Linknya kalau mau mudah dapatnya bisa buka Instagram Shine Kids. Ntar lihat aja di situ ada link di bio-nya. Terus ntar adik-adik bisa pencet nih yang nomor 2, yang form biodata Shine Kids. Oke. Terus next. Oke, untuk persembahan adik-adik yang online boleh mengirimkan persembahannya, minta tolong papa mama untuk mengirimkan di QR code yang kita sebutkan di sini ya adik-adik. Terus untuk adik-adik yang ada di onsite, yang lagi sekarang onsite, kita mau ajak adik-adik untuk doa persembahan ya. Oke adik-adik semuanya, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk ibadah kami hari ini Tuhan. Kami sungguh bersyukur atas kebaikan-Mu Tuhan. Hari ini Tuhan kami akan memberikan persembahan Tuhan, adik-adik yang akan memberikan yang terbaik Tuhan dari persembahan yang mereka berikan Tuhan. Kiranya Kau berkati pekerjaan Papa dan Mama mereka Tuhan. Kau berkati keluarga mereka Tuhan. Kau berikan berkat yang melimpah-limpah Tuhan bagi keluarga adik-adik Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Silakan Kakak PPW. Oke, adik-adik semua yang di tempat ini, kita akan memberikan persembahan ya. Sama-sama kita angkat pujian, Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati, aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi katakan, aku diberkati. Yang udah siap boleh sama-sama nyanyi-nyanyi yuk. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Oke, silakan dilanjutkan Kak Esther. Next Kak Esther. Oke adik-adik, ini kita udah ada cool untuk Shine Kids ya. Itu diadakan setiap hari Kamis jam 5 sore. Nanti adik-adik boleh join lagi di Zoom kita yang sama dengan Zoom ibadah ya adik-adik. Berikutnya Kak. Oke, berikutnya. Nah, minggu depan kita ibadahnya udah onsite. Siapa yang senang? Saya Kak. Ya, Kakak juga senang banget akhirnya bisa ketemu adik-adik. Nah, ntar ibadah kita dibagi 2, ada yang di Ski Mall, ada yang di Eden Park. Jadi adik-adik bisa join antara 2 ini ya, ikut mama papanya aja. Nah, di Eden Park ini kita akan mulai sekolah minggunya tuh jam 9. Kalau yang di Ski Mall itu jam 11. Jadi ikutin papa mamanya ibadah juga
Oke, terus tema kita minggu depan adalah focus on new things. Jadi jangan lupa buat adik-adik yang udah bisa join ibadah onsite, jangan lupa join, oke? Terus, nah kita mau berdoa syafaat. Silahkan adik-adik yang bertugas. Teman-teman, marilah kita bersatu hati untuk berdoa. Tuhan Yesus, berkati sekolah minggu kami Tuhan, agar terus berjalan dengan lancar tanpa adanya hambatan apapun. Berkatilah teman-teman juga Tuhan, supaya teman-teman makin semangat mengikuti ibadah dan dirawat oleh Tuhan. Dan berkati juga kakak-kakak sekolah minggu, agar dapat mengajar kami dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu berdoa juga buat pembangunan gereja kami yang di Eden Park. Berkatilah Tuhan pembangunan gereja kami ini, berikan segala dana yang dibutuhkan agar pembangunan ini cepat selesai sesuai waktunya Tuhan. Agar kiranya gereja HOG menjadi saluran dan Bapak Gembala kami, Pak Elwin, dan keluarganya, Tuhan dan pakailah Bapak Gembala kami dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami Indonesia, berikan damai sejahtera, keamanan dan toleransi dari berbagai suku dan agama. Berkati Bapak Presiden Jokowi beserta staf dan jajarannya selama dalam kepemimpinan mereka, berikan kesehatan dan akan Tuhan, pulihkan bangsa kami dari COVID-19 supaya kami bisa beribadah tetap muka kembali. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sebelum kita doa syafaat, Kak Vita mau sampai pengumuman sedikit lagi. Kak Vita mau ingatin bahwa minggu depan, nih mana nih, tolong tampilin muka adik-adik dong Kak. Wah. Nah, sekarang yang tutup kamera dalam hitungan ketiga semua buka kamera. 1, 2, 3. Semuanya buka kamera. Kak Vita mau lihat nih, dari sini kelihatan loh siapa itu yang tutup kamera itu ya. Nanti kita yang tutup kamera Kak Mita mau ajak doa bareng-bareng. Coba semua buka kameranya ya. Nah, adik-adik, Kak Mita mau ingatin minggu depan kita udah ibadah onsite atau offline. Jadi kita tidak ada Zoom lagi seperti ini. Jadi adik-adik sudah minggu depan itu ada di 2 tempat ya. Ada di DC Mall. Di DC Mall itu seperti biasa waktu kita sebelum pandemik ada sekolah minggu seperti itu ya. Kemudian di Eden Park nanti setiap jam 9 ya. Jadi adik-adik yang di Eden Park jam 9 kita udah mulai ibadah. Jadi nanti bilang papa mama, papa jam 9 kami udah mulai ibadah. Jadi sebelum jam 9 kami harus udah sampai ya. Supaya nanti adik-adik sebelum mulai ibadah setiap minggu kita mau icebreaker sama-sama. Kita mau main game sama-sama. Siapa senang nih main game? Angkat tangan. Nah, jadi itu jangan lupa ya. Sekarang kami mau tanya ini, mau tes dulu ingatannya. Minggu depan kita sudah ibadah apa? Offline. Sudah onsite. Di Eden Park mulainya jam berapa? Jam 9. Jam 9. Di DC Mall mulainya jam berapa? Jam 11. Yes, jam 11. Terus kita sampai di gereja harusnya jam berapa? 9. Sebelum mulai. Jadi kalau di Eden Park sebelum jam 9 Kak. Kalau di DC Mall sebelum jam 11. Oke? Are you ready? Ready. Kita mau onsite dulu yuk. Yuk, sign kids. Sekali lagi ya, sign kids. Nanti adik-adik di sini kalau Kak Mita bilang sign kids, jawabannya shine brightly, God's glory. Oke? Yuk sama-sama ya. Sign kids. Shine brightly for God's glory.
Yeay. Sekarang semua angkat dua-dua tangannya. Kita mau berdoa. Yuk. Yang di sini semua berdiri. Hop, Laskar Kristus. Nah, adik-adik, kita mau berdoa, kita mau akhiri ibadah kita semua lipat tangan. Semua angkat tangan, kita mau terima berkat dari Tuhan Yesus. Semua angkat tangan, tutup mata, kita sungguh-sungguh berdoa ya. Jangan ada yang lari-lari, jangan ada yang melotot-melotot, ada yang nulis-nulis, kita mau fokus, kita mau minta berkat dari Tuhan. Nah, kita berdoa, adik-adik Sign Kids, dengar baik-baik, engkau anak-anak yang luar biasa. Dengar baik-baik, engkau anak yang disayang Tuhan, engkau sangat berharga, engkau semua sangat spesial. Dan hari ini seperti janji Tuhan kepada Yusuf, janji yang sama yang Tuhan mau berikan kepada adik-adik semua. Janji adik-adik semua akan menjadi kepala dan bukan ekor. Apapun yang dicita-citakan olehmu, semuanya Tuhan akan membuat engkau berhasil. Setiap pekerjaan papa mamamu akan Tuhan buat berhasil. Dan kehidupanmu, masa depanmu, kebutuhanmu, sekolahmu, studimu, Tuhan akan membuat engkau berhasil. Sebagaimana Tuhan mengangkat Yusuf menjadi kepala. Dan Tuhan juga, Tuhan yang sama yang akan mengangkat engkau semua menjadi seorang pemimpin-pemimpin yang luar biasa dan gagah perkasa. Adik-adik yang manis, angkat kedua tanganmu. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai adik-adik semua, yang akan menyertai kakak-kakak Sign Kids, yang akan menyertai papa mama semua mulai hari ini, besok dan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, adik-adik semuanya kita katakan amin. Kita mau ajak adik-adik semua nyanyi sekali lagi sama-sama ya. Semuanya berdiri, kita mau nyanyi sama-sama yuk. Yuk sama-sama kita nyanyi sekali lagi lagu yang tadi ya. Amin. Tepuk tangan yuk. Wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Sama-sama. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Dari awal. I wanna do right, wanna do what's right. I'm gonna give you all of my life. I put my trust in you, Jesus. And you show me how to do right. Sama-sama katakan. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. I was made to give you praise. Make me more like you. In all I do. Lompat semuanya yuk. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. Hey, hey, every word I say. Ooh, I wanna be like you. Oh my, every day goes by. I wanna be more like you. I wanna be more like you. Sekali lagi. I wanna be more like you. Haleluya. Haleluya. Oke adik-adik. Happy Sunday. See you.
onsite boleh kembali ke Sunday. See you, bye-bye. Happy Sunday semuanya. kakak. Semua adik-adik yang di sana. Happy Sunday. God bless. Happy Sunday. Oke, nah adik-adik yang di Zoom boleh live ya, bye bye. Sampai ketemu di onsite. Nah kakak-kakak STT. Nah adik-adik yang ada di sini coba dengar. Nah adik-adik boleh turun ke bawah, tapi kan liftnya mati. Jadi kita harus turun naik tangga. Sebentar lagi aja lah ya turun bareng. Nah, tunggu sebentar di sini, habis nanti kakak-kakaknya briefing sebentar, kita turun bareng-bareng, oke? Ya, tapi nggak boleh di sini lari-lari, soalnya nanti ini jatuh, ketimpa atau kesenggol. Ya, ini menara doa, kita mau jaga tetap ini tempat kita berdoa. Oke, sayang sebentar, cuman 5-10 menit kakaknya briefing, oke? Yuk kakak-kakak kita briefing dulu. Kakak-kakak STT juga ya, kita briefing dulu. Yang ini adik-adik silahkan sampai ketemu minggu depan dan kakak-kakak tetap di dalam. Catherine, siapa nih? Sofia, bye-bye. God bless you everyone. Udah boleh live ya. Loh, adik-adik kok pada keluar? Kita liftnya udah mati, nanti turunnya bareng sama kakak. Kenzie? Nanti turunnya Brandon. Bye-bye Catherine. Oke, God yuk bless. kita briefing ya. Yohana, thank you untuk pelayanannya sayang. Thank you untuk doanya. Mana Melody udah keluar ya? Bye-bye Queen dan Maria. Bye, adik-adik sudah boleh live ya. Biar kakak-kakaknya briefing dulu ya. Bye Catherine. Baik Catherine sudah boleh live ya sayang. Sampai ketemu minggu depan. Queen, Lemon ini siapa ya? Aku Kak. Kak Elis ya, astaga. Ya, Kak. Lemon pun dimasukin Zoom, hebat. Oke, silakan Koed. Ini recordnya nggak dimatiin dulu nih. Oh iya recordnya, Mar, tolong Mar, recordnya.